Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Dan seperti biasa, aku akan membacakan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share juga ya guys. Oke, lanjut ke videonya. Selamat menikmati videonya. Terima kasih. Ancaman bagi orang yang menumpuk harta benda. Hadis ke-579. Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Aku duduk bersama orang-orang terkemuka dari Quraisy. Kemudian datanglah seseorang yang rambut, pakaian, dan penampilannya berantakan. Ia berdiri di antara mereka lalu mengucapkan salam dan berkata, 'Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menimbun hartanya dengan batu yang disetrikakan kepada di neraka jahanam. Kemudian setrika itu diletakkan pada susu mereka hingga keluar dari ujung tulang pundaknya. Lalu diletakkan pada ujung tulang pundaknya hingga ia keluar pada bagian susu, hanya hingga ia berguncang. Kemudian orang itu pergi, lalu duduk bersandar pada tiang. Aku mengikutinya, lalu duduk di sampingnya, sedangkan aku tidak mengenali siapa dia. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Aku tidak melihat orang-orang itu, kecuali mereka membenci apa yang engkau katakan.' Dia menjawab, 'Sesungguhnya mereka itu tidak berakal sama sekali. Perkataanku tadi itu seperti yang dikatakan kekasihku.' Dia, Al-Ahnaf bin Qais, berkata, 'Aku bertanya, siapa kekasihmu itu?' Orang itu menjawab, 'Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepadaku, "Wahai Abu Zar, apakah engkau melihat Uhud?" Maka aku memandang matahari yang ternyata masih siang. Aku mengira Rasulullah SAW akan mengutusku. Aku menunaikan keperluannya, maka aku menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Aku tidak suka kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu aku belanjakan semua kecuali 3 dinar saja. Sungguh mereka tidak berakal sama sekali. Mereka hanya mengumpulkan harta. Demi Allah, aku tidak akan meminta dunia kepada mereka, dan aku tidak akan meminta fatwa tentang agama sampai aku menemui Allah." HR Bukhari dan Muslim. Anjuran berinfak dan bagi orang yang berinfak akan diberi ganti. Hadis ke-580. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu." Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya tangan Allah berisi penuh, pemberiannya pada siang maupun malam tidak pernah menguranginya." Beliau juga bersabda, "Tidaklah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan nafkah, rezeki semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya apa yang ada di tangannya tidak pernah berkurang. Arsy-Nya ada di atas air, di tangannya ada mizan neraca yang turun dan naik." HR Bukhari dan Muslim. Keutamaan nafkah dan sedekah kepada kerabat, istri, anak, dan kedua orang tua sekalipun musyrik. Hadis ke-582. Anas meriwayatkan, Abu Talhah adalah seorang sahabat dari kalangan Ansyar di Madinah yang paling banyak memiliki pohon kurma. Sedangkan kebun yang paling ia cintai adalah Biruha, nama kebun kurmanya. Kebun tersebut berada di depan masjid. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalamnya dan meminum air bersih di sana.
Anas berkata lagi ketika ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran 92. Turun Abu Tolha menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahi sebagai harta yang kamu cintai. Ali Imran 92. Dan harta yang paling aku cintai ialah biruha, maka ia kusudahkan untuk Allah. Aku berharap kebun itu menjadi kebaikan dan simpanan bagiku di sisi Allah. Dan alokasikanlah di mana Allah menunjukkan kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagus, bagus, itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar kata-katamu dan aku putuskan supaya kamu memberikan kepada sanak keluargamu. Abu Tolha berkata, aku akan melaksanakannya, wahai Rasulullah. Maka Abu Tolha membagikan sedekah tersebut kepada keluarganya dan anak pamannya. HR Bukhari dan Muslim. Bairuha ialah sebuah tempat yang terletak di dekat Masjid Nabawi. Maksud kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan adalah kamu sekali-kali tidak sampai kepada hakikat kebajikan yang merupakan kebajikan yang sempurna, atau kamu sekali-kali tidak sampai kepada rahmat, ridho, dan surga. Hadis ke 583. Maimunah istri Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa ia telah membebaskan budak wanitanya tanpa seizin Nabi. Beliau Muhammad SAW pun bersabda, sekiranya kamu memberikan budak itu kepada bibi-bibimu, niscaya kamu mendapat pahala yang lebih besar. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ke 584. Oke guys, jadi videonya sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan yang lainnya juga ya guys, yang belum aja sih. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ya udah guys, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.